Tes mic, tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holis X. Kalau kalian ingin mengamankan mikrotik kalian, yes, kalian berada di video yang tepat. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengamankan mikrotik ya. Mikrotik. Ini videonya akan bertahap menjadi beberapa video dari yang paling dasar sampai nanti mungkin agak menengah ya. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengamankan mikrotik, dimulai dari MAC server dulu. Oke, apa sih MAC server itu? MAC server itu di dalam mikrotik itu biasanya kan kalau kita masuk ke dalam mikrotik kita bisa menggunakan MAC address ini ya. Nah itu kita bisa menggunakan MAC address ini. Nah kita coba connect. Nah itu bisa seperti itu. Nah bagaimana cara kita mengamankan mikrotik ini agar akses ke MAC address kita itu tidak sembarangan orang bisa masuk seperti itu. Selain kita menggunakan password yang aman, kita juga harus mengamankan melalui port-port mana saja yang bisa mengakses MAC address tersebut. Seperti itulah gampangnya ya, singkatnya seperti itu. Oke. Jadi di sini ini adalah mikrotik saya. Ini mikrotik sudah saya set ya. Ini X86 sudah saya set pakai 5 ether, ada OLTA, OLTP. Ini yang ke kantor, ini yang control roomnya dan lain sebagainya ya. Ini hanya simulasi saja. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan saja. Nah, di dalam mikrotik ini banyak sekali ya, banyak sekali cara masuknya. Contohnya di sini ada neckboard. Di neckboard ini saya bisa masuk melalui ini, misalnya melalui telnet. Kita juga bisa masuk melalui telnet, bisa melalui MAC telnet, bisa. Kemudian banyak di sini. Jadi bagaimana cara kita mengamankannya? Yaitu dengan membatasi mana-mana saja yang bisa masuk, seperti itulah gampangnya. Yang pertama, untuk kita mulai, menu-menu untuk mengamankannya itu ada di IP neckboard, ini yang pertama. Kemudian masuk ke tools MAC server, ini yang kedua. Nah, di sini neckboard ini gunanya adalah untuk menampilkan router kita pada neckboard list. Contohnya di sini kalau kita buka new winbox, ada neckboard kan, nanti kelihatan atau enggak mikrotik kita itu mengaturnya ada di sini di menu neckboard ini, discovery setting ini. Jadi mikrotik kita mau ditampilkan di port mana saja nanti kita bisa atur. Bisa kita atur mau ditampilkan di mana saja. Nah, jadi kita bebas mengatur, cara mengaturnya biar enak nanti kita akan pelajari. Kemudian itu untuk neckboard. Yang kedua ini ada MAC telnet, MAC winbox server, MAC ping. Ini gunanya apa? MAC telnet ya tadi kalau kita masuk ke router melalui sini, melalui ini MAC telnet ini. Nah ini kan bisa. Kemudian MAC winbox, jadi kita mengaksesnya melalui sini, melalui MAC address ini. Kalau kita connect ya itu bisa seperti itu MAC winbox. Kemudian MAC ping itu seperti ini, misalnya kita klik kanan MAC ping. Nah kayak gitu ya caranya. Terus bagaimana kita mengamankannya? Yang pertama yang pertama kita tinggal di sini, ini kan interface list ya, interface list. MAC winbox juga interface list. MAC ping server ini cuma checklist saja. Kemudian discovery interface list juga ya. Jadi karena semuanya pakai interface list, kita bisa membuat di sini interface list. Nah, kita buat misalnya di sini, kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan dulu di sini. Di sini kan interface-nya banyak ya, Ether 1, 2, 3, 4, 5. Komputer yang buat rekam ini terhubung ke Ether 1. Internet ya, Ether 1 internet. Kemudian Ether 2, 3, 4, 5 itu ya ke tempat lain. Terus bagaimana cara kita mengaturnya? Yang pertama kita masuk ke interface list, kita tambahkan misalnya discovery gitu kan ya, atau neckboard, apa ya, winbox atau apa ya bahasanya enak ya neckboard aja, neckboard list gitu, neckboard list. Oke, kita akan masuk ke neckboard list dulu.
Nightboard ini hanya untuk menampilkan di sini. Nanti mikrotik kita akan tampil ketika kita dicolok di ether mana gitu bahasanya. Di sini tampil di Nightboard ketika kita colok di ether mana. Ether ada 1 2 3 4 5 sama OLT ini di VLAN 101 102 103 201 202 203. Mau kita tampilkan di mana saja gitu, itulah bahasanya. Kita tambahkan misalnya Nightboard list hanya boleh tampil di switch control room saja, ya kan, switch control room saja ya contohnya. Oke, hanya tampil di switch control room saja, maka ini tinggal kita atur di bagian sini, Nightboard IP, Nightboard discovery, pilih interface, pilih Nightboard list. Oke, ini belum saya apply ya, belum saya apply. Di sini bakal kelihatan di sini yang 17 IP 17 kelihatan kan ya. Nah, kelihatan. Maka kalau kita klik Nightboard list aja, kita aktifkan Nightboard list, maka yang ada di sini langsung hilang semua nih, datanya hilang semua karena tidak masuk ya ke Ether itu. Kalau kita buka Winbox, maka dia langsung hilang, tidak bakal muncul di dalam sini. Nah, tidak bakal muncul ya tuh, karena kita Nightboard listnya hanya ada di Ether 5. Jadi mikrotik Lab Client versi 6 ini yang saya akses ini hanya bisa terlihat pada Ether 5. Misalnya kita akan tambahkan ke Ether 1 ya, Ether 1 ini komputer ini terhubung ke ini, maka dia akan muncul. Tunggu. Nah, dia akan muncul nih, loh, akan muncul ya. Di sini juga ada siapa-siapa yang ada di Ether 1 bakal kelihatan juga di sini. Seperti itu. Itu cara yang pertama untuk discovery. Oke. Selanjutnya kita akan ke Mac Winbox ya, Mac Winbox saja, Mac Winbox. Mac Winbox ini adalah untuk mengatur Ether yang mana saja yang bisa masuk ke Winbox menggunakan MAC address. Oke, coba ini kasih nama Winbox list. Oke, misalnya di sini saya masukkan Winbox list untuk Ether 5 ya, Ether 5 ya, Ether 5. Kemudian di sini Mac Winbox server kita pilih Winbox list. Oke, kita akan coba masuk menggunakan Mac. Sebentar, ini saya all dulu ya, all dulu. Kita akan coba masuk menggunakan MAC address. Mana nih? Nah, kita refresh, kita coba masuk menggunakan MAC address. Dung, bisa ya, masuk ya, ini masuk Labs Client versi 6. Kalau kita Mac Winbox servernya kita ubah ke Winbox list yang isinya hanya Ether 5, maka kita ketika masuk ke dalam sini ini ya 17 harusnya sudah tidak bisa tuh connecting terus seperti itu. Walaupun kelihatan dia nggak bakal bisa masuk menggunakan MAC address, tapi kalau masuk menggunakan IP address ya tetap bisa, aman. Yang kita batasi MAC addressnya seperti itu, Mac Winbox server gitu ya. Oke, kemudian Mac Telnet. Nah, Mac Telnet ini misalnya Mac Winbox server ya. Tadi kan kita hanya di Ether 5. Misal kita tambahkan Mac Winbox servernya ada di Ether 1 yang kita pakai komputer ini. Maka kita bisa masuk lagi. Nah, kita bisa masuk nih. Nih, ya. Kita bisa masuk seperti itu mudahnya. Kalau ini kita hapus, kita matikan, maka dia tidak bisa masuk, connecting terus tuh, connecting terus ya. Seperti itu caranya. Mudah kan? Jadi biar apa, kalau seperti ini kan tujuannya agar misalnya kita punya jaringan yang sangat besar ya kan, kita punya jaringan yang sangat besar tapi ingin router kita aman ya, mau nggak mau kita harus amankan melalui hal-hal yang kecil seperti ini, mulai dari memblokir akses ke Winbox melalui MAC atau MAC address gitu kan, dari awal-awal situ, dari dasar dulu ya. Oke,
kemudian ini ada MAC ping server. MAC ping server ini harus diakses dari tempat lain ya. Ini nggak apa-apa, biarkan. MAC telnet. Nah, MAC telnet juga ini. Telnet ini, contoh saya buka yang mikrotik satunya dulu. Connect. Nah, oke. Di sini IP Neighbor. Ini kan ada ya. Nih, ada Labs Client versi 6 ini ya. Ini kan bisa kita MAC ping ya. Kalau kita buka mikrotik ini, MAC ping servernya misal kita matikan, maka secara otomatis di sini bakal timeout. Tuh, timeout. Ya, jadi itu fungsinya. Kalau kita mau privasi, MAC-nya dimatikan juga langsung bisa. Kalau kita nyalakan lagi juga bisa seperti itu. Itu fungsinya MAC ping. Tuh, jalan lagi. Bebas mau diaktifkan mau tidak, itu bebas kalau ini. Kemudian di sini ada yang namanya MAC telnet. Nah, MAC telnet ini bisa kan masuk. Tuh, bisa kan? Bisa. Misalnya kita MAC telnetnya kita atur. Mana? MAC telnetnya kita atur, misalnya MAC telnet ini sebentar. Mikrotik yang ini, yang Labs V7 ini terhubung ke Ether 1, terhubung ke Ether 1-nya ini. Kalau kita misalnya di sini telnet listnya kita misalnya ada di Ether 5. Oke, telnet list ada di Ether 5. MAC telnet server kita pilih telnet list. Nah, Ether 5 saja kan yang boleh telnet. Berarti kita kalau masuk sini kita telnet, MAC telnet. Bentar. Ini oke, MAC telnet. Bentar, salah mungkin. Ntar kita coba lagi. MAC telnet server allowed inter. Control room switch control. MAC telnet list Ether 5 hanya diizinkan di Ether 5. Ini Ether 2. Ini Ether 1 kesananya. MAC telnet tuh nggak bisa. Ya, nggak masuk dia. MAC telnet ada tulisannya. Tuh nggak masuk. Tuh nggak mau. Karena di sini kan Ether 1 kan yang terhubung dengan itu kan Ether 1, sedangkan di sini MAC telnetnya yang diizinkan hanya Ether 5. Coba kita tambahkan lagi telnet listnya di Ether 1. Harusnya sekarang bisa diakses. MAC telnet. Tuh bisa ya. Bisa ngetik. Seperti itu. Itu cara mengamankannya. Ini coba saya matikan, saya masuk lagi MAC telnet. Nggak bisa, nggak mau masuk seperti itu ya. Oke. Jadi mudahnya seperti itu. Di sini untuk pengamanan akses Winbox melalui MAC address ada 3 ya, ada 3. Pertama neighbor list. Neighbor itu fungsinya untuk menampilkan atau tidak mikrotik kita di dalam Winbox ini bisa tampil atau tidak, yang pertama. Kemudian yang kedua MAC Winbox ini bisa mengakses ke mikrotik melalui MAC address atau tidak, dari Ether mana saja itu bisa kita atur. Kemudian yang ketiga itu pakai MAC telnet server. Di sini telnet itu gunanya kalau kita lewat terminal ya. Tuh, terminal, bukan terminal base ya, tapi terminal ini konsol ini. Nah, kayak gitu. Jadi itu fungsinya. Ini pengamanan mikrotik tahap pertama ya. Tahap pertama kita bisa mengamankan mikrotik kita melalui pengaturan MAC server ini ya. Jadi nanti di next video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengamankan mikrotik ya. Cara mengamankan mikrotik melalui servisnya. Nah, next video kita akan bahas. Jadi sekarang kita bahas tentang MAC address.
Next video kita mengamankan melalui akses masuk ke Winbox melalui IP address-nya. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka dislike saja, dan kita bertemu di video-video selanjutnya. Oke. Dah.